Jadi saudara, firman Tuhan hari ini judulnya saudara, bahasa roh karunia perjanjian baru. Nah saudara, minggu lalu kita bicara mengenai 4 pilar saudara untuk kita bertumbuh. Amin saudara ya. Itu yang pertama tentang baca firman, kedua tentang berdoa, saudara masih ingat? Ya. Yang ketiga saudara harus bersekutu saudara ya dalam eklesia, orang-orang percaya. Dan yang keempat saudara, kita harus pergi menginjil dan memuridkan. Amin. Ya, pelayanan di depan ini tidak menjamin kita punya kehidupan rohani. Tapi kalau kita lakukan ini, kita akan punya kehidupan rohani. Nah, tentang doa, saudara, waktu itu saya bicara 2 hal aja. Saya tekankan, pertama, berdoa harus dalam nama Yesus. Ingat? Amin. Ya, bahwa kita adalah orang benar, kita berdoa karena nama Yesus, bukan karena nama kita, bukan karena perbuatan baik kita. Allah harus menjawab doa kita, tapi karena kita adalah anak. Masih ingat, saudara? Amin, saudara ya. Jadi apa yang diajarkan itu harus diingat, karena ini kuping, bukan pangsit. Jadi saudara harus dengar. Amin, jangan ditempel sini buat hiasan. Karena Yesus bilang, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Jadi ada yang punya telinga tapi nggak dengar. Amin, saudara. Ya. Nah, di dalam saya sharing tentang doa itu, saudara, yang kedua saya bicara tentang berdoa bahasa roh. Nah, hari ini saya mau bicara tentang doa bahasa roh, saudara. Nah, saudara tahu bahwa doa bahasa roh sudah diajarkan apa itu karunia baptisan Roh Kudus dan bagaimana menerima baptisan Roh Kudus, bagaimana menerima bahasa roh. Ingat, saudara? Ya, di kelas DDA ya, bukan belajar bahasa roh. Orang suka salah kutip kalimatnya, salah saudara. Saudara belajar bagaimana pakai iman menerima karunia Roh Kudus, bukan belajar bahasa rohnya. Ya, dan yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang orang baru suka salah kutip, itu si Billy itu saya terima baptisan Roh Kudus, bahasa Roh Kudus dari dia. Bukan saudara, dari Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Orang itu hanya alat, saudara. Amin. Nah, kenapa bahasa roh itu penting, saudara? Nah, saya sudah harus tahu ya, dari semua saudara 9 karunia Roh Kudus, ya hanya 2 karunia yang hanya ada di perjanjian baru. Ya. Yang lainnya ada, saudara, karunia iman sudah bisa cari di perjanjian lama, ya. Karunia bernubuat ada di perjanjian lama, karunia berbuat mujizat ada di perjanjian lama, karunia kesembuhan ada di perjanjian lama, ya, karunia bukan karunia kesembuhan, tapi bahasa aslinya karunia kesembuhan. Itu ada di perjanjian lama, saudara ya. Dan kalau Tuhan kasih kita waktu, kalau kita bertumbuh, kita akan masuk ke situ. Amin, saudara ya. Karunia membedakan roh, saudara ya. Itu semua ada di perjanjian lama, gitu. Amin, saudara. Tapi bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh itu hanya ada di perjanjian baru. Di perjanjian lama nggak ada, saudara. Di perjanjian lama ada nubuatan tentang bahasa roh. Tapi di perjanjian lama tidak ada bahasa roh. Ya. Ada nubuatan bahwa akan ada orang yang berbicara dalam bahasa roh. Tapi tidak ada perkataan, tidak ada karunia berbahasa roh. Berarti kalau Tuhan dari 7 tambahin 2 berarti penting banget dong. Amin. Ya. Itu. Yang kedua, saudara. Kisah para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dan ini makan terakhir, saudara. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, saudara. Amin. Ya, kalau di Serpong mungkin di kancin makannya. Ya. Ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara bayangin, saudara ya, bayangin suasana waktu itu. Ini Tuhan Yesus ini udah mau pergi nih, breakfast terakhir nih, kita makan bareng, ya. Tuhan mau naik ke surga gitu. Tuhan bilang gini, kalian denger ya, murid-murid ya, jangan pergi dari Serpong, jangan kemana-mana dulu. Loh, tadi kan perintahnya kan Tuhan Yesus bilang kamu harus pergi jadikan semua bangsa muridku, betul nggak? Nah, saudara, Tuhan bilang kamu jangan pergi sampai kamu terima baptisan Roh Kudus. Sudah kamu dengar bahwa Yohanes membaptis dengan air, bahwa kamu akan tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, Yesus nggak bilang gini, kamu nanti ya mau pergi ke Korea, ya, harus lulus DDA dulu, lulus KKA dulu. Nggak begitu, saudara. Yesus juga nggak bilang, karakter kamu mesti bener dulu. Dia nggak bilang, karakter kamu harus sempurna ya, Valen ya, baru boleh pergi. Dia juga nggak bilang, Ken, kamu harus kaya dulu kalau melayani Tuhan. Enggak, saudara. Sudah lihat nggak? Jadi ini kita harus rubah nih cara berpikir kita nih. Ada orang bilang, tunggu saya punya duit baru melayani Tuhan. Emang duit kamu bisa rubah hidup orang? Halo?
Kamu bisa berbuat sosial, tapi kamu tidak bisa merubah hidup orang. Hidup orang berubah karena pekerjaan Roh Kudus. Agama hanya bisa berbuat baik, tapi tidak power untuk merubah hidup orang. Amin, saudara. Yang kita butuh adalah kuasa untuk merubah hidup orang. Jadi Yesus bilang, tunggu, Roh Kudus akan datang turun kepada kamu. Nah, Yesus aja ngomong begitu penting. Yesus bahkan nggak penting kelas DDA, kelas KKA. Itu kita aja yang bikin, saudara. Itu kita punya filter aja. Tapi sebenarnya Tuhan, kalau standar Alkitab, saudara udah boleh siap menginjil. Sudah tahu nggak kapan sudah bisa ngusir setan? Detik sudah terima baptisan Roh Kudus, sudah punya kuasa untuk ngusir setan. Detik sudah punya kuasa, sudah terima baptisan Roh Kudus, sudah bisa sembuhkan orang sakit. Cuma bedanya orang baru itu belum tahu caranya, tapi kuasanya sudah ada. Halo, anak saya pertama Kenneth, yang paling kecil Justin, saudara. Ya. Waktu saya punya mobil, saudara, Kenneth boleh pakai. Detik Justin lahir, dia udah boleh pakai. Kalau bisa nyetir. Tapi kan kuasanya sama. Ya, ada satu pendeta ceritanya bagus banget, saudara. Dia baru bertobat, saudara. Itu waktu dia baru bertobat, dia ngusir setan, saudara. Setannya pergi gitu, saudara. Setannya pergi, itu setannya marah-marah. Sebelum pergi dia pesen sama pendeta. Dulu dia belum hamba Tuhan, oke? Dia masih orang baru bertobat. Jadi cerita nih, saudara, ini sekarang nih hamba Tuhan terkenal banget, sudah ya di Indonesia, saudara. Dia pergi, sebelum pergi setannya ancam, awas ya kamu ya, bayi-bayi. Setannya tahu itu bayi rohani, saudara. Awas ya kamu bayi-bayi ya, katanya. Nanti loh. Tapi dia pergi, saudara. Ya sama bayi aja pergi, saudara. Sama bayi aja pergi, saudara. Jadi semua kita punya otoritas yang sama. Amin. Bukan cuma pendeta, bukan cuma gembala, bukan cuma pastor. Makanya sekarang sudah kenapa Injil itu lama sebarnya, karena semua orang harus nunggu pastor. Tapi yang benar itu semua orang itu bisa. Amin. Amin, saudara. Nah, saya mau jelaskan juga sedikit, saudara, di sini karena kita sudah bertumbuh, saudara ya. Perbedaannya, saudara, mereka ini sebelum dibaptis Roh Kudus, mereka ini sudah lahir baru loh. Saya buktikan di dalam Yohanes 20 ayat 22. Nah, sudah penting nih, saya mau jelaskan supaya saudara jangan bingung. Amin, saudara. Amin ya. Jadi saudara, sebelum mereka terima baptisan Roh Kudus, mereka sudah lahir baru. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus ya sudah berkata demikian, iya itu Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Terimalah Roh Kudus. Terus ayat 23. Jika kamu mengatakan dosa orang diampuni, dosa diampuni. Jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada. Jadi itu, saudara, mereka begitu terima Roh Kudus, mereka lahir baru, saudara. Orang lahir baru itu pertama kali tahu bahwa oh, orang ini masih berdosa, orang ini belum lahir baru. Dia tuh punya kuasa itu, saudara. Halo, saudara. Amen. Saudara sadar nggak nih? Ya. Jadi saudara, sebenarnya mereka sudah lahir baru tapi belum terima baptisan Roh Kudus. Oke? Ya. Jangan bingung, saudara, karena ada gereja yang mereka bilang, loh, kok kita nggak punya bahasa roh, emang kita nggak punya Roh Kudus? Punya. Tapi yang saya bisa jelaskan adalah beda dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu fondasi, saudara. Dan baptisan Roh Kudus kita lihat di Kisah Para Rasul 10 dan 11, kalau sudah di kelas DDA, tandanya adalah saudara berbahasa lidah. Amin, saudara. Jadi sudah beda antara sudah lahir baru dan dibaptis Roh Kudus, dan beda lagi saudara sudah dibaptis Roh Kudus tidak berarti saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Halo. Amin. Anda lahir baru, Anda tetap punya free will untuk memilih. Amin. Anda punya Roh Kudus, Anda tetap punya kehendak bebas. Nah, ini suka bikin orang Kristen bingung, saudara. Kok begitu sih orangnya? Lah kan dia udah bahasa roh tapi hidupnya begitu. Hanya karena dia berbahasa roh tidak berarti dia dipimpin oleh roh. Still is a free will. Tapi kok dia hidupnya bisa begitu ya? Walaupun dia dipimpin roh, dia lakukan mujizat gini-gini, kok dia masih begitu ya? Hanya karena dia dipimpin roh, nggak berarti dia penuh dengan roh. Yesus adalah orang penuh dengan roh. Saya tanya saudara, masih sering bikin salah nggak? Oh ini salah nih gini nih, atau ini? Karena sudah belum penuh dengan roh. Tuhan mau kita penuh dengan roh. Maka sudah suka orang nggak ngerti bahwa sesi terakhir retreat encounter itu sesi kepenuhan roh, bukan baptisan roh. Ada perbedaannya antara saudara dipimpin roh, kepenuhan roh, baptisan Roh Kudus dan lahir baru. Oke? Saudara lahir baru, saudara diselamatkan, saudara anak Allah.
Jelas ya? Tapi saudara nggak punya kuasa. Maka kalau sudah ketemu saudara-saudara kita yang belum berbahasa roh, kuasanya dibanding mereka yang sudah berbahasa roh itu jauh. Sudah datang ke kebaktian itu hadiratnya berbeda jauh. Oke, tapi nanti kalau sudah ketemu gereja yang berbahasa roh tapi tidak dipakai, itu beda lagi saudara. Saudara rasakan efeknya. Amin saudara. Dan kemudian saudara gereja yang berbahasa roh tapi tidak dipimpin sama roh, bisa aja saudara. Sudah bisa berbahasa roh tapi saudara nggak respon sama Roh Kudus, and then saudara hanya berbahasa roh aja, because you don't understand, you don't know, kamu tidak faithful, tidak ngerti, ya. Karena selalu untuk sudah mengerti sebuah kebenaran, saudara harus faithful lebih dulu. Faithful itu apa? Alkitab tertulis sudah lakukan tapi sudah nggak ngerti, itu faithful. Kalau saudara setia, Tuhan akan kasihkan pengertiannya. Tapi kalau enggak, pengertian saudara nggak bertumbuh. Halo. Sebabnya di dalam Alkitab itu orang yang setia, siapa yang bisa menemukan, jarang, susah. Jelas saudara. Ya. Dan kemudian tujuan kita terakhir adalah dipenuhi roh. Dipimpin oleh roh itu Tuhan kasih tahu kamu ini. Kalau dipenuhi oleh roh, saudara ngomong sama orang, halo Valen, apa kabar? Wah, gimana? Wah, dia tiba-tiba nangis gitu saudara. Ya, tiba-tiba saya bilang, oh Valen gimana? Ya, kamu punya apalah ya, kamu punya ikan gimana, baik-baik enggak, ya Tuhan berkati, dia nangis, ikan saya mati semua, pasti kok tahu sih begitu, misalnya gitu saudara. Oh kan lagi kesembuhan gitu ya, misalnya. Ini kan saya nggak tahu saudara, hanya ngomong intinya saudara kan. Nah itu kok saudara bisa ngomong ke orang, orang bisa tepat tahu gitu. Tapi saudara juga nggak tahu. Nah itu saudara udah mulai dipenuhi oleh roh. Apapun yang kamu lakukan itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat orang, tepat sasaran. Itu hidup yang kita mau. Amin saudara. Jadi kita harus bertumbuh. Amin. Nah sekarang hari ini kita mau bahas dulu tentang mengapa karunia bahasa roh itu penting sekali. Amin saudara. Ya. Dan kita mau bahas lebih dalam daripada kita belajar di kelas DDA. Ada amin saudara ya. Nah karena itu mesti ikut kelas DDA, belum ikut kelas DDA. Ya. Nah saudara, sebelum saya ngomong tentang, saya juga mau jawab satu hal nih saudara ya. Karena kalau saudara rajin baca Alkitab, mulai muncul pertanyaan ya. Waktu pertama kali saya baca, saya bertobat, saudara, saya lahir baru, saya kenal Tuhan. Saya baca Alkitabnya, wah saya rajin dan cepat gitu ya, cepat sekali gitu. Orang kan haus saudara, cepet ya, apalagi di rumah ya, lagi kuliah ya, kan kuliah lebih nganggur daripada SMA gitu ya. Jurusan tertentu, nggak semua ya. Jadi saya baca saudara. Nah saya lewatin 1 Korintus. 1 Korintus itu bicara tentang karunia Roh Kudus. Saya baca saudara, dan saya perhatikan, dan saya bingung saudara. Karena saya bingung, karena tertulis di situ jelas, Alkitab menulis bahwa tidak semua orang terima bahasa roh di situ. Kalau sudah baca 1 Korintus, jelas di situ dia tertulis tidak semua orang terima bahasa roh. Nah itu membuat saya tidak bisa menerima bahasa roh. Jadi setiap kali saya bawa bahasa roh, itu stuck di pikiran saya. Karena kalau saudara nggak yakin Allah mau berikan sama saudara, saudara tidak akan bisa menerima janji Tuhan. Saudara harus tahu janji Tuhan. Amin. Makanya selalu pertanyaan sama Yesus 2, percayakah engkau aku bisa menyembuhkan engkau? Yang kedua, orang bertanya, maukah Tuhan sembuhkan saya? Dia harus tahu Tuhan mau. Itu iman saudara. Iman adalah sudah tahu Tuhan mau dan tahu Tuhan mampu. Halo. Amin. Saudara yang harus tahu, bukan Tuhan yang tahu. Amin saudara. Makanya banyak orang Kristen karena nggak ngerti, sudah nyanyi Allah peduli, Allah mengerti. Ya Allah mah dari dulu peduli dan mengerti. Saudara nggak ngerti, itu problemnya. Ngerti nggak saudara? Ya. Problemnya kita nggak ngerti gitu. Nah, jadi bahasa roh itu ada 2 dimensi. 2 dimensi yang berbeda. Kita baca Kisah Para Rasul 2:1 sampai 12. Nah, saya jelaskan hari ini. Kisah Para Rasul 2:1 sampai 12. Saya dulu baca ini berkali-kali nggak perhatiin saudara ya. Terakhir saya baca, saya lagi, kok bunyinya begini saudara ya. Saudara tahu semua ini adalah pertama kali mereka terima baptisan Roh Kudus. Semua juga tahu saudara. Semua orang Pantekosta karismatik bahwa tahu ini pertama kali mereka terima baptisan Roh Kudus. Ya. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mulailah mereka berkata-kata dan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka mendengar karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan Kirene, dan pendatang-pendatang dari apa tuh saudara? Roma, ya. Sampai di situ sudah. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Nah saudara, waktu pertama kali Roh Kudus turun saudara, itu sangat-sangat eksplosif, sangat-sangat luar biasa demonstrasinya. Oke? Ini pernah terjadi sudah di Indonesia di tahun 1960-an di Soe saudara, daerah timur situ. Itu terjadi saudara, di mana orang-orang kirainnya rumahnya kebakaran saudara, api saudara. Tapi nggak terbakar. Itu revival besar di Indonesia. Kalau saudara bisa baca bukunya, itu judulnya Bagaikan Angin Badai, yang Meltari yang ngarang. Itu luar biasa. Kebanggaan rohani Indonesia. Ya, orang mati bangkit, air jadi anggur. Itu mujizatnya saudara. Ya, di satu kampung saudara. Ya, Like a Mighty Wind bahasa Inggrisnya. Itu bagus bukunya. Ya, bagaikan angin badai. Nah itu turun seperti angin badai. Orang pikir kebakaran, ternyata nggak ada api, nggak api. Orang bingung. Orang berbahasa roh. Jadi saudara, bahasa roh pertama itu turun tuh secara luar biasa banget. Dan sebenarnya saudara, di dalam kejadian ini saudara, bahasa rohnya beda sama bahasa roh yang kita pakai sekarang. Saudara kalau perhatiin gitu. Kenapa? Saya dulu pikir nih, misalnya ini orang ngumpul nih, misalnya kita nih, ini kita rasul-rasul nih, saya pikir dulu, oh Karyanto ngomong bahasa Arab, Burona bahasa Cina gitu kan ya, terus Kenneth bahasa Inggris, terus Gwen bahasa Prancis, dia ngomong bahasa Jepang, saya pikir begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, yang dengar juga pusing kan? Ngerti nggak saudara? Pasti yang dengar tuh pusing. Kamu coba ngomong semua bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa campur deh, teriak deh, biarpun saudara mampu ngomong juga yang dengar juga pusing. Jadi yang terjadi adalah mereka berbahasa roh, tapi setiap orang tuh dengernya, di sini terjemahannya beda. Itu yang terjadi. Nah, kita kan belum pernah ngalamin begini. Jadi apa yang terjadi di sini? Baptisan Roh Kudus, bahasa roh untuk pribadi, bahasa roh untuk pelayanan, dan kepenuhan Roh Kudus terjadi sekaligus. Semuanya. Makanya dibilang maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus kan, dan mereka pergi dengan kuasa. Kalau sekarang saudara, kita itu banyak yang gereja itu banyak sekali mundur. Jadi saudara bisa lihat orang berbahasa roh tapi nggak penuh Roh Kudus. Jadi itu bahasa roh kayaknya biasa-biasa banget ya, gitu. Karena nggak ngerti saudara, nggak terjadi sedahsyat ini. Tapi yang benar standarnya adalah seperti ini. Amin saudara, ini standarnya. Nah, jadi saudara, ini saudara kalau lihat di sini saudara, ada dimensi bahasa roh untuk pelayanan. Nah, bahasa roh untuk pelayanan, dengar baik-baik saudara, tidak bisa dipakai di sembarang tempat. Dan tidak selalu semua orang dapat dari Tuhan. Halo? Ya. Saya akan kasih lihat saudara bagaimana kalau sudah nggak ngerti. Saudara lihat nih Alkitabnya seperti bentrok saudara. Jadi gini saudara, ceritanya saudara, setelah saya baca ayat saudara ya, karena saya nggak ngerti, saya nggak dapat bahasa roh. Saya nggak dapat saudara. Kemudian beberapa bulan kemudian karena saya haus saudara, saya baca buku ya Kenneth Hagin judulnya 7 Langkah Menerima Karunia Roh Kudus. Saya haus bang, saya baca 2 kali 3 kali, dan akhirnya saudara suatu hari waktu saya baca, tiba-tiba mata saya terbuka. Wow, saya ngerti gitu gunanya bahasa roh untuk apa. Jadi saya masuk ke kamar, saya berdoa, dan saya terima karunia bahasa roh sendiri. Itu merubah hidup saya. Saya tahu bahwa Tuhan itu ada dan hidup, dan saya mau seluruh hidup saya itu sungguh-sungguh buat Tuhan. That changed my life, dan saya percaya seluruh Alkitab.
Tapi waktu itu saya masih tidak mengerti kenapa ada kalimat bahwa tidak semua orang bahasa roh. Setelah bertahun-tahun saya perjalanan Tuhan, baru ini saya ngerti, saudara. Jadi saya mau bagikan sama saudara supaya saudara bisa tidak. Dan kepada orang yang baru, saya nggak pernah jelasin ini. Halo, saudara, kalau berdoa orang tidak bahasa roh yang baru bertobat, nggak perlu jelasin karena ini nggak perlu, saudara. Karena dia belum baca Alkitab, dia bingung, saudara. Jelas, saudara? Ya, karena saudara nggak ngerti, jelasin semua, nggak perlu, saudara. Amin. Ya. Nah, 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 9. Jadi saya jarang sudah buka ayat ini, saudara. Saya tahu ayat ini, saya waktu bagi bahasa roh, saya nggak pernah buka ayat ini. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, saudara. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi Paulus ini bilang nih di sini, saudara, jangan berbahasa roh. Kamu percuma datang ke depan orang itu berbahasa roh. Karena waktu itu terjadi, saudara, orang-orang itu dapat bahasa roh karena ini jemaat. Kalau sudah mau tahu, jemaat Korintus itu adalah jemaat yang paling lengkap karunia Roh Kudusnya, tapi juga jemaat yang paling duniawi. Sampai ada anak yang kawin dengan istri dari ayahnya sendiri yang tiri gitu. Nggak bener, kacau banget itu jemaat, saudara, di dalamnya. Tapi tetap ada karunia Roh Kudus. Tuhan tetap pakai orang-orang yang broken itu. Jadi jemaat yang sangat-sangat tidak dewasa, saudara. Jadi mereka itu pakai bahasa roh buat pamer, ya, maju ke depan. Tiba-tiba saya khotbah, Kenneth maju ke depan ambil mic. 30 menit. Apa tuh, Ken? Nggak ada apa-apa, duduk lagi. Nanti Brand maju lagi ambil. Hirana masyakara baru karano, gak mau kalah gitu. Bahasa roh gua lebih keras. Jadi mereka tuh ambil bahasa roh tapi nggak ada penafsirannya buat pelayanan, saudara. Nah, makanya Paulus bilang, apa gunanya aku ngomong sama kamu pakai bahasa roh? Saudara bisa bilang, bisa bayangin nggak? Kalau pastor datang hari Minggu, saudara-saudara mereka siapkan dengar firman Tuhan. Hurana masyakaraba, rakarana masyakaraba. Nggak ada gunanya buat saudara. Tapi saya pernah melihat di video orang pakai bahasa roh untuk khotbah. Jadi berdua, saudara, itu di China, saudara, perempuan. Satu bahasa roh, satu terjemahin. Udah kayak orang kayak khotbah diterjemahin gitu. Satu berbahasa roh, satu terjemahkan. Nah, karunia pelayanan ini di dalam hidup saya itu, saya 3 kali pernah lihat, saudara. Satu, waktu saya masih belum apa-apalah, saudara ya. Masih asyir apa gitu, saudara. Suatu hari seorang nabi datang, saudara. Dia nubuatin, ya. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Sampai depan sister ini, saudara, dia nggak ngomong demikian firman Tuhan, dia bahasa roh. Ditinggalin gitu aja, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dia cuma kasih bahasa roh doang, saudara. Dia bingung, saudara. Ternyata, saudara, di belakang dia itu, saudara, ada satu orang, sister lain yang datang ke dia. Tadi Tuhan ngomong gini loh sama kamu. Jadi di belakang tuh ada yang ngerti, ada yang nafsirkan. Kali kedua, waktu saya sama Bu Sia melayani, saudara. Kita belum married, saudara. Kita undang orang-orang datang, saudara, ke cell group. Tiba-tiba satu grup orang baru datang ke cell group. Terus terus ada satu orang ngelayanin, doain dia. Sambil doa kan kita biasa pakai bahasa roh gitu, doain orang itu. Sambil doa dia bahasa roh, orang masyakaraba. Nggak tahu apapun dia doanya. Habis doa, saudara, orang baru ini dia bilang gini, kamu tahu nggak? Tadi kamu doanya apa? Ya nggak tahu lah, orang saya doa bahasa roh. Nggak taunya orang baru itu orang Pontianak, saudara. Dia dengar dalam bahasa kayak, saudara. Dia ngerti doanya apa. Itu bahasa roh untuk pelayanan. Kali kedua. Nah, kali ketiga itu di youth camp kita yang temanya Patriot. Waktu di youth camp kita Patriot itu kita ngundang Pastor Moro, saudara. Ya, dari GMS khotbah. Waktu khotbah, dia berbahasa roh, saudara. Dia bahasa roh, terus bilang, siapa yang nafsirin di sini? Ini Tuhan, pesan Tuhan. Gak ada yang nafsirin, saudara. Ya udah, saya nafsirin sendiri. Kalau dia biasa kayak kita tuh suka pakai bahasa roh. Jadi jarang-jarang dia ngomong bahwa siapa yang nafsirin. Entah kenapa hari itu siapa yang nafsirin. Jadi bahasa roh dia itu bukan bahasa roh yang untuk membangun diri sendiri, tapi bahasa roh untuk pelayanan. Dia sadar itu. Dia ngomong nggak ada yang nafsirin, saudara. Ya kita udah ya dia nafsirin sendiri kan. Kalau nafsirin sendiri kan agak ragu gitu, saudara ya. Apa karangan kamu atau apa gitu. Pokoknya gitulah. Setelah pulang youth camp, ada satu anak kita, saudara dari Jemaat Citra waktu itu ngomong, loh,
Jadi dia bercerita gitu di pas pulang cerita perjalanan. Loh, jadi tadi itu bahasa roh ya? Saya nggak tahu. Saya pikir dia ngomong dalam bahasa Indonesia karena apa yang dia ngomong dalam bahasa roh dia dengernya dalam bahasa yang dia ngerti. Jadi ada sebenarnya bisa nafsirin. Ya, dan itu adalah menafsirkan saudara bahasa roh, bukan menerjemahkan ya. Jadi bisa sedikit tidak tepat. Oke? Nah, itu bahasa roh untuk pelayanan. 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 17. 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 17. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi apa yang kau harus berbuat? Aku berdoa dengan bahasa roh, tapi aku berdoa dengan akal budiku. Nah, ini bahasa roh yang biasa, saudara. Ini dia udah masuk ke bahasa roh yang biasa. Memang kadang-kadang saudara kalau baca itu jadi agak membingungkan, saudara. Ya. Jadi saudara dia bilang, saudara, bahwa kalau ini kan dia nggak tafsirin, saudara, betul nggak? Sampai sini dia udah nggak tafsirin, saudara. Dia bilang kalau aku berdoa bahasa roh, aku juga udah nyanyi dengan bahasa roh. Setelah itu aku berdoa dengan akal budiku. Dia nggak suruh lagi menafsirkannya sini. Oke. Jadi pertama, saudara, saya mau kasih tahu ada namanya bahasa roh untuk pelayanan. Oke? Dari semua 9 karunia Roh Kudus itu ada karunia bahasa roh untuk pelayanan. Dan untuk melakukan itu harus dibarengin dengan penafsiran. Bahasa roh dengan penafsiran nilainya sama dengan nubuat. Tapi yang saya tidak mengerti adalah kenapa Tuhan lakukan itu. Oke? Karena pertanyaan saya berikutnya adalah kenapa nggak nubuat aja? Gitu. Tapi saya nggak tahu. Jadi pastor pun ada yang nggak tahu. Oke, jadi saya kasih tahu saudara gitu loh. Ya. Nah, jadi itu saudara. Nah, kedua saudara, bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Ya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Betul nggak saudara? Lah masa bangun dirinya sendiri nggak boleh? Saya mau bangun diri sendiri, sering-sering roh saya. Boleh kan? Boleh, saudara. Kalau untuk diri saya sendiri, nggak untuk pelayanan. Amin? Ya, jadi saudara, 1 Korintus 14 ayat ke-18, Paulus mengatakan begini. Ya, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Amin, saudara. Berarti Paulus ini ngomong sama orang Korintus loh. Dan orang Korintus itu saudara orang yang istilahnya itu tanda kutip gila karunia. Sampai rebutan kejar karunia mereka. Karunia apa kamu apa? Gitu ya, kita datang gereja, karunia kamu apa? Gitu. Karunia kamu apa? Gitu. Kejar karunia. Dan mereka tuh pamer saudara, pakai gitu saudara karunianya ya. Wah, ini saya bisa lihat nih ada roh jahat di sini. Nah, Paulus bilang dibanding kamu nih semua yang pamer bahasa roh aja, di antara semua kalian nggak ada lebih daripada saya yang pakai bahasa roh banyak. Paulus begitu yakin. Berarti Paulus very intense using that. Berarti it's very important for his ministry. Karena Paulus orang pintar. Oke? Jadi bahasa roh dipakai untuk membangun diri sendiri. Itulah baptisan Roh Kudus. Sampai sini jelas? Ya. Amin saudara. Nah, pertanyaannya, terus kalau kita ibadah bahasa roh hurraba syakaraba boleh nggak? Boleh. Dipakai untuk membangun diri sendiri. Boleh. Mau ngusir setan nih. Ih, serem banget nih manifestnya. Wow, gitu kan. Sudah gimana ya? Biasa kan atau gitu. Hurraba syakaraba shikiraba raba rataba. Gitu kan. Nah, itu saudara kenapa saudara? Nah, ini saudara supaya jelas gitu ya. Sudah hirana syakaraba rataba, setannya nggak pergi. Jelas? Setan itu pergi dalam nama Yesus, bukan dengan bahasa roh. Tapi saudara bahasa roh gitu untuk membangun iman saudara. Tetap harus ngomong dalam nama Yesus. Keluar. Saudara bahasa roh dia nggak ngerti. Karena tidak seorang pun ngerti bahasa roh. Setan juga bingung saudara ngomong apa. Kasih instruksi dong, pergi dong. Si setan tuh perlu diinstruksi. Saudara tahu nggak ada orang pelepasan saudara. Ini teriak-teriak saudara. Saya nggak tahu, ini saya dengar cerita aja saudara. Ini orang manifest. Teriaknya, ini ngomong ini, setannya marah. Diem nih, ini ngomong apa sih kalian? Dia minta instruksi. Pusing dengernya. Kok nggak bisa denger nih? Sebentar dibakar, suruh pergi. Maunya diapain gua ini? Haleluya, khotbah saya hari ini bakar ketawa jarang. Jadi dia butuh instruksi.
Amin, saudara. Sembuhkan orang sakit. Susah banget nih ya. Hurra basyaka, kayak CT scan. Hurra basyaka. Tetap aja harus dalam nama Yesus. Boleh nggak? Boleh untuk membangun iman, tapi bukan untuk ngusir, bukan untuk sembuhkan. Amin. Jadi ada dua dimensi bahasa roh. Oke? Nah, sekarang saudara, ya, kita harus pakai bahasa roh setiap hari. Ya. Mengapa Allah memberikan kita bahasa roh? 1 Korintus 14 ayat 14. This is very important. 1 Korintus 14 ayat keempat 11 mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Saudara, kalau cari di YouTube, saudara, ada penelitian itu menunjukkan bahwa ketika kalau kita ngomong nih, saudara, di otak kita ini ada bagian language. Ya. Setiap kali kalau kita ngomong, ini otak kita tuh bagian language itu menghasilkan sinyal. Nggak perlu sudah ngomong bahasa apa, karena sudah harus think kan before you speak, right? Ya kan? Tapi itu di situ ditunjukkan penelitian bahwa orang yang speak in tongue itu yang nggak berfungsi. Which means your brain is not function when you speaking tongue. Kenapa, saudara? Karena when you speaking tongue is directly from your spirit. Amin, saudara. Nah, ini gunanya apa, saudara? Lah, kita punya mind ini kan belum diperbaharui. Si pikiran kita ini belum diperbaharui, saudara. Pikiran kita mungkin sudah diperbaharui lah. Mungkin ada yang perbaharui ya. Baru 10%, ya, mungkin baru yang 5%, ya, yang nggak suka ke gereja tuh baru 2% gitu. Rusaknya 98% tuh. Tapi ini sudah pikiran kita ini ngeblok, saudara. Halo? Kalau sudah berdoa kan susah, betul nggak, saudara? Ya, kalau saudara lagi stres nih, order nggak ada nih, hujan gede nih, stres kan mau doa, saudara. Hujan berhenti dalam nama Yesus, nggak berhenti, dalam nama Yesus, nggak berhenti. Satu hari coba doanya berhenti dalam nama Yesus, gitu ya. Bingung, saudara, doa apa, saudara? Ya, mahasiswa lagi ujian gitu kan, mau doa gitu, susah banget nih, belum belajar. Sambil kerjain Bapa kami dalam surga, dikuduskan. Saudara, habis doa, sudah selesai, sudah belum isi. So, bahasa roh gunanya, saudara, karena kita perlu pray every day, and everywhere, and every time. We need to pray a lot. Tapi kita nggak tahu kita gimana harus berdoa. So, saudara, ketika saudara berdoa bahasa roh, itu Allah sengaja saudara memberikan karunia bahasa roh itu supaya saudara bisa melakukan perintah berdoalah senantiasa. Ya udah, bangun pagi kurang nih saat teduhnya nih, sambil jalan hurana masyakara barata karana masyak, sudah bisa pakai. Nggak konsen, mau berdoa nggak konsen. Saudara sering nggak sih doa nggak konsen, atau saya aja sih? Halo? Doa nggak konsen boleh nggak, pastor? Kalau pakai bahasa roh boleh. Karena speed, kalau saya berdoa bahasa roh, roh saya berdoa, pikiran saya tidak berdoa. Huraba syakaraba rata karana masyakaraba, sambil lihat daftar menu ya, ayam goreng, nasi goreng. Kayaknya sih salah ya begitu, tapi that's the purpose of God for helping you. Nanti hidup kamu berubah sendiri karena doa bahasa roh itu. Jadi jangan salah, jangan tertuduh waktu sudah doa bahasa roh itu, saudara, sangat berguna buat orang kalau doa nggak bisa konsen. Halo, amin. Siapa yang doa nggak bisa konsen? Ada banyak konsen nih, ya. Nggak bisa konsen kan? Mau masuk hadirat Tuhan kan? Masuk gerbangnya 30 menit gitu. Masuk lagi 30 menit, kayak tunggu Arthur nyanyi dulu setengah jam gitu. Selesai. Nah, untuk menghindari semua protokol itu, speaking tongue. Oke? Jadi memang, saudara, untuk membantu kelemahan kita supaya kita bisa berdoa walaupun nggak tahu mau doa apa. Sering nggak sih nggak tahu mau doa apa? Atau saya aja? Ya nggak? Ya. Doanya itu aja kan? Saudara bosen, malaikat dosen, Tuhan juga bosen. Isinya itu aja. Sama-sama bosen, tapi pura-pura doa gitu, ya. Sudah udah tahu deh, Tuhan juga udah tahu deh, nggak tahu isinya apa, saudara. Ya. Bahasa roh, saudara. Kira nama syakara barada, kara nama syakara barada. Tujuannya Tuhan supaya saudara bisa berdoa. Amin. Dan kalau saudara lagi nggak bisa berdoa, bahasa roh itu pasti bisa. Lagi stres, ya, lagi ketakutan, lagi susah. Ya, doa biasa itu nggak bisa, saudara tahu nggak? Halo, amin, saudara. Ya, orang stres itu, ini lagi tegang gitu, saudara ya. Pastor tolong nih, pastor ya.
aku punya problem nih pastor, ya, gitu kan? Ya, sudah suruh dia doa saudara, ya, susah. Ya. Udah stres sudah bilang konsentrasi lah, saya lagi stres pastor. Oh harus buang stresnya, harus konsen, nggak bisa saudara. Halo, kan stres itu di sini saudara, betul nggak saudara? Makanya Tuhan kasih saudara bahasa roh supaya nggak usah lewat sini. Langsung lewat. Halo, amin saudara. Lagi patah hati nih, datang doa dong, doa pastor, doa ini gimana nih? Jangan nangis bro, nyembah dulu. Nggak bisa. Nggak apa-apa, doanya itu terus. Ya, Tuhan sambungin aku. Gunanya bahasa roh itu. Jadi jangan tertuduh lagi kalau kok saya doa aku pikirannya nggak karuan nih ya. Ya pakai aja urana masyakara batakara. Memang itu gunanya. Amin saudara. Amin. Nah, iblis itu memang mau stopin saudara berdoa. Karena setiap kali sudah berdoa itu ngacoin dia. Itu merusak dia punya kekuatan. Oke? Nah kalau sudah mau doa bahasa itu apa berikutnya lebih dahsyat lagi. Kasih tahu orang sebelah saudara lebih dahsyat lagi. Ya. 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan begini. 1 Korintus 2 mengatakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Bahasanya oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata dengan bahasa roh yang dipakai untuk membangun diri sendiri, nanti kan bertentangan sama tadi kan? Betul nggak saudara? Dia bilang nggak seorang pun bisa mengerti. Yang tadi kan bilang harus ditafsirkan. Kalau ini bilang nggak seorang pun boleh mengerti. Termasuk malaikat, roh jahat, nggak ada yang ngerti. Oleh roh yang cuma hal yang rahasia, udah bilang rahasia nggak boleh tafsirin dong. Ngerti nggak saudara? Jadi ini dimensi bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Oke? Jadi saudara, oleh roh itu cuma hal-hal rahasia. Waktu saya di Taiwan saudara, banyak anak-anak Surabaya saudara, bahasa saya jadi medok saudara. Langsung menarik perhatian saya, karena waktu kecil saya di Surabaya. Saudara bisa bayangin saudara, kalau saudara ke satu negara saudara ya, katakanlah misal saudara ke Prancis gitu ya, semua ngomong bahasa Prancis dan tiba-tiba ada yang ngomong bilang, hai apa kabar saudara, orang Indonesia siap dong. Betul nggak saudara? Karena cuma saudara yang ngerti bahasa itu di situ. Jadi waktu saudara dapat bahasa roh, saudara berbahasa roh itu langsung catch the attention of God. Langsung menarik perhatiannya Tuhan. Kenapa saudara? Dengan demikian supaya selalu kita terhubung sama Tuhan. There's an open heaven. Saudara pernah nggak lihat orang Kristen nih bingung? Ya, udah lahir baru. Ya, kemarin bertobat RE nangis-nangis, sampai muntah-muntah, ingus-ingus. Roh jahatnya keluar semua. Gitu. Kok hari ini hidupnya biasa aja ya? Udah 3 bulan begitu lagi. Bertobat nggak sih dia? Gitu kan? Udah dapat bahasa roh loh, pastor. Kok hidupnya nggak berubah? Padahal jawabannya jelas saudara. Ya. Kalau kita hidup sehari-hari, kalau kita nggak mencerminkan Tuhan, itu menandakan ada yang salah saudara. Amin saudara. Kalau kita di panggung nih saudara, ya, kita bisa teriak-teriak, ya, tapi dalam hidup kita sendiri ada kekhawatiran, itu ada yang salah. Kalau saudara 2 jam nyanyi di sini, tapi di rumah nggak nyanyi, itu ada yang salah. Halo, kenapa saudara? Karena tidak terkoneksi sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 mengatakan dengan jelas saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia akan berbuah banyak, sama di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Halo, amin saudara. Ini Yesus yang ngomong dengan jelas nih. Coba Brian ke depan sini. Ya, Yesus ngomong dengan jelas ya. Aku ini, Yesus bilang gini, aku ini pokok anggur, kamu ranting ya. Jangan bingung. Halo, kita ini semua ranting. Lihat orang sebelah, katakan kamu ini ranting. Bukan pokok. Kita tuh suka bingung, kita tuh ranting tapi actionnya kayak pokok. Gua mau rubah hidup lo. Nggak bisa saudara. Kenapa sih? Udah aku muridin, aku ajarin, dia nggak berubah. Saudara tidak nempel sama pokoknya, tahu nggak saudara? Makanya saudara setelah
Ini misalnya orang Kristen nih, udah jadi Kristen, udah bertobat, udah bahasa roh, kok hidupnya kayak orang dunia ya? Kok nggak ada bedanya ya? Tanya dia satu dunia. Tanya dia berapa jam berdoa. Tanya dia baca Alkitab nggak? Pasti kena. Jadi jangan bingung. Yesus udah ngomong dengan jelas, di luar aku, ini ngomong sama orang lahir baru, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Kalau nggak nempel nih sama Tuhan Yesus, nggak nempel sama pokok nih, kamu nggak akan berbuah. Nanti buahmu tuh plastik semua. Buah kamu kalau plastik, itu nggak bisa ngenyangin orang. Betul nggak saudara? Siapa mau makan buah plastik? Hanya buah yang beneran yang bisa merubah hidup orang kan? Mengenyangkan orang. Jadi kamu harus nempel sama aku. Nah, doa bahasa roh itu membuat kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Membuat open heaven. Amin saudara. Doa bahasa roh itu membuat kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Oke? Kenapa orang takut? Because they cannot see God. Karena nggak terkoneksi sama Tuhan. Di mana ada ketakutan, di situ karena sudah nggak bisa lihat Tuhan. Kalau sudah kerja, saudara takut. Sudah jodoh, sudah takut. Karena sudah nggak bisa lihat ada Tuhan di situ. Sudah semua melihat itu gelap. What is darkness? Apa sih kegelapan? Kegelapan, ketika saudara lihat kegelapan itu, artinya saudara terisolasi dari Tuhan. When I see my problem, when I have problem, misalnya saya punya problem nih, dengan Valen, aku punya masalah besar, entah aku punya masalah bisnis sama dia atau apa, dan saya tertekan sama dia, saya nggak bisa lihat solusi because I cannot see God in there. Di mana ada kekhawatiran, di situ ada ketidakpercayaan. Yes. Di mana ada kepercayaan, di situ ada ketidakmampuan melihat hadirnya Tuhan di situ. Kenapa nggak bisa lihat hadirnya Tuhan? Because you are not connected to God. Jadi kamu hidup di dunia seperti dirimu sendiri tanpa Tuhan. Akhirnya hidupmu dengan orang yang benar-benar nggak punya Tuhan itu sama. Because you are not connected to God. Damai itu adalah bukan tidak ada masalah. Damai itu adalah Tuhan hadir. Suatu hari saya ketemu saya ada satu pastor tamu datang saudara. Grace temenin, ya. Sama waktu pastor tamu temen Grace sama pastor Salim temenin. Saya baru pulang dari luar kota. Saya nyusul ke sana. Waktu saya datang, Grace bilang, "Papa datang, aku tenang banget. Kayak papanya jemaat ini datang. Begitu papa datang, beda suasana. Tapi tamunya masih di situ. What's the difference? Karena papanya datang sekarang. Grace-nya masih di situ. Tapi Grace tahu, when that come, the problem will be settled. Si Grace bisa lihat papanya datang. So we are, demikian juga kita harus lihat Tuhan ada di situ. If you cannot see God, there is no peace in your life. And you cannot see God if you are not connected to God. Jangan pikir kalau kamu udah Kristen, kamu can see God. You cannot see Him unless kamu tinggal dalam Dia. Amen. Tapi doa itu susah. Itu sebabnya Tuhan kasih bahasa roh. So there's always open heaven. Itu gunanya bahasa roh. So you can see the reality of heaven. Dan kalau kamu berbahasa roh terus, the reality, sudah tahu nggak? Sudah nih sebenarnya sudah tuh sadar nggak? Sudah ada masa sudah merasa sendiri gitu loh. Tuhannya di mana? Kenapa kamu bikin saya begini? Kamu bikin saya begini? Kamu bikin saya? Tuhannya di mana? Kenapa nggak pernah bilang ke orang Kristen bilang, Tuhan sebenarnya maunya saya begini, saya udah dengar gini. Dan Tuhan sedang bilang begini sama saya harus kerja begini. Enggak, terus. There's no mention of God in their problem. It means there's no God in their problem. It means they cannot see God. Jadi itu pertama sudah doa bahasa roh supaya kita bisa open heaven setiap hari. Supaya perbuatan kita ada bukan perbuatan daging, di mana perbuatan daging itu kekuatan sendiri kan. Ya artinya nggak ada Tuhan. Kedua, bahasa roh itu membuat realita Tuhan itu nyata, saudara. Ya. Tapi siapa yang tentang bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Amin, saudara. Jadi setiap kali sudah berbahasa roh itu saudara pasti pakai iman karena saudara nggak tahu kalimat berikutnya yang saudara ucapkan. Nubuatan sudah bisa bikin. Doain orang sakit bisa pura-pura, saudara. Halo, ya. Yang paling sering pura-pura doa apa kita, saudara? Tahu? Doa makan. Terima kasih buat Tuhan untuk makanan ini, amin. Aduh gak enak, bleh. Semua doanya cuma basa-basi, saudara. Ya.
Tapi kalau doa bahasa roh nggak bisa begitu. Karena setiap kali saudara berdoa bahasa roh, saudara pasti pakai iman. Jadi kalau sudah doa bahasa roh every day, itu hidup saudara akan berubah. Amin. Tapi doa bahasa roh itu nanti saya kasih tahu nih saudara. Let's go, mari kita maju terus ya. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38 saudara mengatakan saudara, barang siapa percaya padaku, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran kehidupan. Ya, di dalam bahasa Inggris dari dalam hatinya akan mengalir rivers of life. Bukan satu sungai, ada banyak sungai yang mengalir. Oke? Sebab yang dimaksudnya ialah roh, betul nggak? Yang akan datang, ya. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Yesus lagi nubuatkan bahwa Roh Kudus akan datang, akan tinggal dalam hati kita, dan dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Amin, saudara. Jadi dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Yang Yesus maksudkan adalah Roh Kudus. Karena Yesus belum naik ke surga, Roh Kudus nggak bisa datang karena Yesus belum resmi sah membayar dosa kita. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara, kalau saudara dapat bahasa roh itu karena tanda sah bahwa dosamu sudah dibayar. Karena Roh Kudus cannot stay in you if you are not fully paid. Amin, saudara. Nah, lalu Tuhan bilang dari hati kamu akan mengalir aliran. Saya mau tanya saudara, kalau hati kita nih punya aliran, keluarnya dari mana? Dari mulut. Betul. Apa yang dari mulut? Dari hati, Yesus bilang kan? Harus keluar ke mulut. Aliran Roh Kudus itu. Dan dimaksud Yesus adalah bahasa roh. 2 Timotius 1 ayat 7. Karena itu, Paulus berkata pada Timotius, karena itu, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia yang Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku ke atasmu. Oke? Kata mengobarkan itu kayak orang bakar sate, tahu nggak saudara? Flame. Dikipas biar nyala gitu. Ya, kobarkan karunia. Pertanyaannya karunia apa? Oke? Semua karunia saudara, berfungsinya saudara, itu harus Tuhan yang bekerja. Loh kan Alkitab bilang kan, kepada satu orang karunia kesembuhan, kepada yang lain karunia iman. Betul? Ya. Waktu saudara nih, saya bagi waktu Elia mendoakan api turun dari langit, terus langsung turun. Satu kali dia begitu yakin. Kenapa saudara? Karena itu karunia iman. Tapi setelah itu didoain hujan, enggak 1 kali saudara, 7 kali. Karena itu bukan karunia iman lagi. Jadi karunia imannya udah nggak bekerja. Habis itu diancam sama Yezebel, lari dia. Ketakutan, nih mana nih turunin api, kok nggak bisa turunin api? Karena karunia imannya udah nggak bekerja. Jadi semua karunia itu bekerja sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Yesus sembuhkan orang sakit di Siloam. Yesus bilang, kamu mau sembuh nggak? Orang itu bilang, aku nggak punya ini. Tuhan bilang, situ kamu angkat tiang kamu jalan. Yesus nggak butuh iman dia. Karena itu karunia kesembuhan. Tapi di tempat lain Yesus tanya, kamu percaya nggak? Karena kalau dia nggak percaya nggak bisa. Karena itu bukan karunia kesembuhan. Waktu di Nazaret Yesus tanya, kamu percaya nggak? Karena nggak ada karunia kesembuhan bekerja. Ngerti nggak saudara? Yeah. Jadi tidak selalu karunia itu bekerja, cuma satu karunia selalu bekerja, bahasa roh. Yes. Amen. There's always you can do it, use it anytime, anywhere. Jadi ketika Paulus bilang, karena itu kuperingatkan kepada engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu, penumpangan tanganku atasmu. Penafsiran yang paling tepat adalah bahasa roh. That's the only gift yang kita bisa bangun. Hurraba syakara barada karana masyakara barada karana. Yang bahasa roh ya bahasa roh. Hurrana masyakara barada karana masyigida karana masada karana hurrada karana masyada karana masadaka hurrana masyikirana masada. Amin saudara. Anytime. Ayat ke-7. Now this is powerful. Tadi kan kita baca sungai-sungai kehidupan kan? Ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memakai kekuatan, kasih, dan ketertiban. For God gave us a spirit not of fear. Sin
ketika orang berbuat dosa, the first spirit yang masuk is fear. Wahyu 1 ayat 8 mengatakan begini, saudara. Ya, Wahyu 21 ayat 8 mengatakan begini. Tetapi orang-orang penakut, start with penakut. Bukan orang berbuat dosa loh, saudara. Because fear leads you to sin. Halo, takut tokonya sepi nanti kalau hari Minggu ke gereja. Fear. Why fear? Karena nggak ada Tuhan di situ. Takut nanti kalau nggak ada uang. Kenapa takut? Karena nggak yakin Tuhan akan nolong. Intinya itu sebenarnya. You cannot see God gitu loh. Waktu doa tuh nggak ketemu Tuhan. Dan doa kamu tuh makin berkurang karena nggak ketemu Tuhan. Key-nya itu kuncinya. Makanya Tuhan kasih bahasa roh. Fear, orang penakut. Akibatnya adalah tidak percaya. Sudah lihat ini urutannya nggak? Ya. Karena kamu takut, kamu jadi tidak percaya. Masa sih? Enggak lah. Nggak bisa nih hari Minggu nih kalau nggak ke gereja nih, kita toko emas nih. Ya, harus buka nih hari Minggu. Nggak bisa. Ya, nanti kalau ini rame, hari Minggu rame. Pastep, ada orang gitu, Pastep bikin dong gereja sore. Saya nggak mau, sudah bikin gereja sore buat dia. Nanti sore dia datang, Tuhan nggak datang, pusing saya. Saya pernah ke gereja, saudara ya. Gereja itu pagi hari yang datang. Saya melayani di gereja lain. Pagi hari yang datang tuh orang-orang biasa, saudara, yang hari itu ambil hari libur kerja untuk datang ke gereja. Worshipnya luar biasa. Sore, saudara, dia bikin kebaktian sore. Sorenya itu memang untuk orang-orang buka toko pagi, saudara. Ya, sebagian besar memang orang punya toko emas gitu. Ya. Dan waktu kebaktian kayak orang mati semua, mukanya kayak emas gitu. Mati banget sudah kebaktiannya. Terus ngapain ke gereja kalau mati? Halo, sudah ngapain ke gereja kalau Tuhan aja nggak datang? Halo. Betul. Jadi takut bikin nggak percaya. Takut tuh bahasa lainnya khawatir. Khawatir belum dapet jodoh. Gimana nih? Khawatir. Ya. Maka kekhawatiran itu menimbulkan kekejian. Sudah lihat nggak susunannya? Karena takut nggak dapat uang, nipu. Takut nggak punya uang. Nanti gimana? Nimbulkan kekejian, saudara. Dan akhirnya membunuh. Orang lain disikat, nggak peduli. Nggak peduli orang lain dilukai, orang lain disakitin. Yang penting gua hidup. Dia harus mati pun nggak apa-apa. Next. Ya. Orang Sundar, tukang sihir, penyembah berhala. Udah, berikutnya nyembah berhala apa semua nggak peduli, yang penting kaya. But the enemy, pintu gerbangnya musuh itu adalah takut. Ngerti, saudara? Awalnya khawatir doang. For God give us no spirit, not of fear. Amen. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. For God gave us a spirit not of fear. Any fear you have in your life is not from God. Any worry you have in your life is not from God. It's from the enemy. Kamu nggak bisa melawan enemy kamu if you cannot detect that's your enemy. Kamu harus detect dulu tuh spiritnya. Di mana ada worries, di situ tidak ada Tuhan. And that's the area of the enemy. Sebelum kamu bisa detect that, you cannot against that. Ngerti nggak? Saya tuh lagi counseling orang, pusing saya. Salahin orang terus. Sampai sayanya juga udah rada-rada stres gitu. Pastep, salahnya itu koken. Besok telepon lagi Pastep, salahnya pakar, nih contoh aja bukan mereka. Besok telepon lagi, salahnya si C, si B. Semua orang salah. Saya udah bilang, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Kamu kan udah dilayanin. Bukan itu, terus itu. Until you can detect your enemy. Karena enemy itu selalu coba membuat kita tuh tidak bisa lihat the truth enemy. Ini selalu pakai orang. What is the enemy? Kalau sudah terus nyalakan orang yang memang dipakai untuk memicu itu, but that's the root, not the root, saudara. Selalu dalam hidup kita, saudara, anak-anak Tuhan, dengar saudara, pertanyaannya, where is your God? Karena seluruh perjalanan hidup kita, ceritanya adalah
our love with our God. Yes. Amen. How He help us. Begitu saudara hilang relationship itu, saudara nggak bisa mengalahkan. Tuhan adalah gembalaku. See, the first start with Tuhan itu gembalanya gue. Yeah. Yes. Amen. Baru bilang tak kagak kekurangan aku. Amen. Gembala kamu siapa? Kalau kamu takut. Yeah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Amen. kan dia akan memimpin aku ke lembah yang ke air jernih, betul nggak? Yeah. Kemudian akhirnya bilang sekalipun malah jalannya lembah kekelaman, aku tidak berbahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku. Yes. Amen. Jadi selalu matanya itu ke Tuhan. The point is in your life, in Christian life, you have to see God in your whole life. In your whole journey, you have to see God is there. If you cannot see God, is darkness. Kegelapan kalau sudah nggak bisa lihat Tuhan. Dan bahasa roh itu buat kita bisa lihat. It give you pertama power. Kata power itu dunamos. Dunamos itu dinamit. Boom. Apa aja batu yang sudah tahu kalau orang gunung batu dulu nggak bisa diledakin, mereka pakai dinamit, saudara. Boom. Pecahin, saudara. Pintu yang nggak bisa ini, mereka pakai dinamit. Diledakin, saudara. Apapun yang nggak bisa tembus dalam hidup kamu, with speaking tongue, you sudah breakthrough. Amen. It brings breakthrough in your life. Yeah. Kedua, ini enlarge capacity, karena dunamis itu juga berarti kayak kata dinamo. Jadi sudah berbahasa roh itu kayak dinamo, saudara. Dan kalau sudah berbahasa roh terus, saudara, capacity saudara untuk menyerap firman Tuhan itu bertambah. Sudah gereja yang berbahasa roh sama yang enggak itu very different. Orang berbahasa roh rutin dia, bukan cuma punya karunia bahasa roh, tapi rutin use that every day is so different. They are so receptive because, saudara, mereka punya capacity itu besar. Maka kalau khotbah saudara sama gereja nggak berbahasa roh itu susah sekali, karena nggak bisa accept. Enlarge your capacity. Amin. Ya, it give you power. Nah, firman Tuhan memberikan saudara kebenaran. But Holy Spirit give you power. You may know the truth, but you cannot do it without Holy Spirit. Ini orang kok udah ngerti nggak lakukan sih? Udah tahu masih gitu terus karena nggak punya hubungan sama Tuhan, karena nggak pakai bahasa rohnya. Maka hidup kita jadi dull, tumpul. Tahu nggak bisa lakuin, tahu. Terus sampai kesel gitu, jangan ngomong, udah tahu ayatnya, nggak bisa lakukan, karena nggak punya power. Tahu anugerah, nggak bisa hidup dalam anugerah. Cuma di sini, because you don't use the power. Speaking tongue give you power. Kedua, love. For God give you not spirit of fear, but of power and love. Kata love ini agape, saudara. Kasih tanpa syarat. Nggak minta balik. Kemarin saya udah kasih kamu makan di rumah saya, kamu mau dong harus saya muridin. Nah, itu bukan agape. Yeah. Agape means kalau saya mengasihi dia terus dia tinggalin saya, ya udah nggak apa-apa. Yeah. Because all I do is for him, not for me. Yeah. That's agape love. Yeah. No, kita nggak punya agape love unless you stay connected with God. Why you need agape love? Karena lawannya love adalah, saudara, fear. Lawannya love itu adalah fear. Takut. Takut ngomong kebenaran. Yang tadi itu, saudara, worries. Ya, fear, takut. Nanti kalau ngomong dia tersinggung gimana sih? Saudara, kenapa saudara takut dia tersinggung? Karena you don't love them. Takut orang tersinggung itu sebenarnya takut dirimu sendiri. Nanti dia nggak mau ini jadi teman saya lagi. Lu sebenarnya apa sih? Saya, bukan dia. Kenapa dia nggak kasih tahu kebenaran dalam kasih? Kenapa dia nggak negur and still love him? But speaking tongue give you the spirit of love, and you can overcome yang namanya kepahitan. Gampang pahit banget. Doa bahasa roh berapa? 10 menit ya. 10 menit fast charging. 10 menit
Udah gitu seminggu cuma 2 kali lagi. Mana cukup buat hidup kita. Jadi nggak bisa overcome that. So speaking tongue itu membuat saudara mengalahkan fear. Dobrak fear, bitterness, worries, everything sudah dobrak itu. Because the reality of God is so powerful in you. Even stress, even gambar diri, anything you name it. Saya percaya saudara, bahkan sakit jiwa pun itu sembuh kalau orang speaking tongue. Cuma karena mereka nggak tahu, mereka nggak pakai. Sakit jiwa itu tetap bisa speaking tongue, saudara. Nggak ada urusannya, kan dari spirit. Because the next dia bilang, saudara, self control. Kata self control di dalam terjemahan lain, sound mind, pikiran yang jernih. See, once you speaking tongue, you can see everything very clear. Amen. You can see the root problem. Yeah. You can also nggak lihat surface lagi, you see the problem, the root problem. And you can see, you can define the problem. Kamu bisa define the problem. You can see things very clearly. Sudah mulai nggak tebak lagi kenapa ya nih ya salah di mana. You can see. Your spiritual eyes open. Your eyes open gitu loh. Wah nggak beres nih. Nih cowok, nih cewek, ini kelihatan semua saudara. Because you have a sound mind, clear mind. Yes. Kalau cari jodoh tuh mesti waras. Halo. Supaya jangan dapat yang nggak waras. Amin. Tapi kalau sudah nggak punya ini, nggak berhubungan sama Tuhan, sudah ya under pressure. Jadi mulai kacau emosinya. Semua tuh mulai dari situ, saudara. Orang choose the wrong things, act the wrong way, itu karena emosinya salah. Karena nggak connected sama Tuhan. Sama. Amin. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudara, di dalam Roma 8, kita akan tutup dengan ini. Sudah diberkatin nggak hari ini? Amin. Roma 8. This is the verse I love now sekarang. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Halo? Jadi kalau saudara nggak tahu, pasti nggak tahu cara berdoa, jangan malu. Karena Alkitab bilang kita nggak tahu cara berdoa. Halo? Amin saudara. Karena itu Roh membantu kita, yang dimaksud adalah Roh Kudus yang memberikan bahasa roh dalam diri kita. Amin saudara. Karena Roh membantu kita harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa kepada Allah untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Itu bicara bahasa roh saudara. Amin saudara. Unspoken. Kenapa saudara? Karena saudara punya bahasa ini, kita punya bahasa itu sudah broken, tahu nggak saudara? Saudara bilang, saya sedih banget tapi nggak bisa keluar saudara. Kenapa? Karena your language, our language itu udah nggak sempurna, nggak bisa represent our feeling. When you speaking tongue, saudara bekerja tuh lebih dari itu. Amin. Ayat ke-27 ya. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus, nggak cuma buat kamu, buat semua orang kudus. So when you speaking tongue, you are not just praying for yourself, you praying for your situation, but others people. In the situation you never know. Ya. Jadi saudara, dan ayat ke-28, semua orang kita suka ayat ini, harusnya ayat 27 dan 26 dulu dong. Halo, betul nggak? Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, keputusanmu yang bodoh maupun yang pintar, Allah turut bekerja. Keputusanmu yang salah maupun benar, Allah turut bekerja. Amin saudara. Allah tidak menyebabkan saudara ambil keputusan bodoh saudara. Tapi even you take a wrong decision, a stupid decision, Allah bisa putar balik itu, become your goodness. Dan Allah bisa turut bekerja because you release Him to work. Saudara, ini kita kawan sebekerja Allah. Kalau saudara mau Allah bekerja, saudara harus release Him to work. Saudara tahu nggak? Allah itu bisa ciptakan planet, saudara, Allah bisa ciptakan semuanya. Allah bisa lakukan sembuhkan orang sakit, but we are the only one in this world yang bisa halnya Allah bekerja. Kalau Allah mau bekerja, kamu nggak mau dipakai Tuhan nggak akan bisa paksa. Karena kita diciptakan dalam image of God. Tuhan nggak akan pernah maksa saudara untuk ke gereja, untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk menikah dengan orang percaya, menikah dengan punya panggilan. Allah tidak pernah paksa. Allah kasih tahu kebenaran is our choice. Amen. Yes. Allah nggak bisa paksa saudara untuk berdoa bahasa roh. Even saya udah ajarin. But when saya mau kasih saudara, you speaking tongue, this thing will happen. Amen. Because when we speaking tongue, we release the hand of God to work in us. Di dalam dimensi yang kita nggak pernah pikirkan. Allah tuh bekerja dalam segala